Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida, NPM 1863063 dari kelas 5A reguler pagi Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Adapun yang dibahas yaitu mengenai teknik evaluasi. Jadi evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau si user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Adapun tujuan dari evaluasi yaitu evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran untuk kerja dari user pada sistem untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas, melihat efek interface bagi pengguna. Ini mencakup pertimbangan aspek dari kemudahan sistem dipelajari, usability, dan perilaku user. Yang ketiga itu mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem ketika menggunakan konteks yang diinginkan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan atau terjadi kekacauan di antara user. Ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari desain bergantung pada sebab masalah. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Ini pada kondisi percobaan atau laboratory. Penggunaan pengujian sistem ini pada ruang percobaan mempunyai beberapa kondisi, diantaranya laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekaman audio atau visual yang baik, cermin dua arah, komputer beserta perlengkapannya yang mungkin tidak ada pada lokasi kerja sebenarnya. Operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab. Dapat memanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan beberapa alternatif perancangan dengan situasi yang sebenarnya. Situasi pada laboratorium tidak dapat menggambarkan situasi ruang kerja sebenarnya, dan terdapat beberapa orang yang tidak bisa bekerja pada kondisi di laboratorium. Selanjutnya pada kondisi lokasi kerja sebenarnya atau di lapangan, penggunaan pengujian sistem ini pada lokasi kerja sebenarnya mempunyai beberapa kondisi, diantaranya yang pertama, tingkat gangguan yang melebihi ambang batas, tingkat-tingkat pergerakan yang besar dan interupsi yang tetap. Situasi yang lebih terbuka antara sistem dan pengguna. Observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik karena mewakili situasi sebenarnya dan digunakan untuk proses penyimpanan dan pengambilan selama tugas. Yang kedua itu participatory design, suatu pemikiran yang melibatkan keseluruhan alur perancangan dan tidak hanya proses evaluasi saja. Rancangan ini dilakukan pada ruang kerja yang melibatkan pengguna yang tidak hanya digunakan sebagai subjek percobaan, tetapi juga sebagai anggota aktif dalam tim perancangan. Argumennya adalah user yang dianggap ahli dalam konteks dan perancangan hanya dapat efektif pada konteks tersebut jika para ahli ini memberikan kontribusi yang aktif ke perancangan. Selanjutnya itu mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama itu meningkatkan lingkungan kerja dan tugas. Ini membuat perancangan dan evaluasi berorientasi kerja atau konteks dibanding berorientasi sistem. Kedua, mempunyai sifat kerjasama atau kolaborasi, yakni pengguna dilibatkan sebagai anggota tim dan mempunyai kontribusi pada setiap tingkat perancangan. Dan yang terakhir itu mempunyai pendekatan iteratif. Perancangan adalah suatu subjek untuk evaluasi dan revisi pada setiap tingkatan.
Ada beberapa metode untuk membantu mengkomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang, yaitu brainstorming, storyboarding, workshop, pensil dan kertas percobaan. Metode ini tidak semuanya digunakan secara eksklusif dalam participatory design. Metode ini untuk memberikan pemahaman antara perancang dan pengguna. Selanjutnya itu ada mengevaluasi perancangan. Cognitive walkthrough, suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat beberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Pendekatan ini dikemukakan oleh Paulson dan kawan-kawan. Walkthrough dilaksanakan oleh perancang atau seseorang ahli dalam psikolog kognitif. Ahli bekerja melalui perancangan tugas tertentu, tahap demi tahap mengidentifikasi masalah yang berpotensi terhadap cerita psikologi. Kemudian dibandingkan ke proses di mana perancangan software akan bekerja dengan coding pada kondisi yang berbeda, menggunakan set data yang berbeda, atau kondisi yang salah, misalnya untuk mengevaluasi untuk kerja setiap software. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa isu yang timbul seperti diantaranya pengaruh apa yang timbul setelah tugas ini diberikan ke pengguna, proses kognitif apa yang tersedia, dan masalah pembelajaran apa yang seharusnya timbul. Analisis difokuskan pada tujuan user dan pengetahuan. Cognitive walkthrough harus menunjukkan jika dan bagaimana interface merujuk user untuk membangkitkan tujuan yang benar dari pelaksanaan tugas yang diinginkan, dan memilih aksi yang diperlukan untuk memenuhi setiap tujuan. Untuk melakukan cognitive walkthrough harus mempunyai informasi yang dibutuhkan, yaitu deskripsi dari suatu interface yang dibutuhkan itu sendiri, deskripsi dari tugas termasuk usaha yang benar untuk melakukan dan struktur tujuan untuk mendukungnya. Dan next, itu mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem sebagai contoh Wizard of Oz, melalui fungsi prototipe dasar sampai dengan sistem yang telah diimplementasikan secara keseluruhan. Metode empirik evaluasi eksperimen. Satu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Ini menyediakan kenyataan empiris untuk mendukung klaim umum atau hipotesis. Setiap eksperimen memiliki dasar yang sama. Evaluator memilih hipotesis untuk diuji yang dapat ditentukan dengan mengukur beberapa atribut dari perilaku subjek. Sejumlah kondisi eksperimen ditentukan yang berbeda dalam hal nilai dari variabel tetap yang terkontrol. Setiap perubahan dalam pengukuran perilaku diatributkan ke kondisi yang berbeda. Dalam bentuk dasar, ada sejumlah faktor penting terhadap keseluruhan kehandalan eksperimen yang harus dipertimbangkan dalam perancangan eksperimen. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: pertama, subjek. Pemilihan subjek sangat penting dalam beberapa eksperimen, harus setepat mungkin dengan keinginan user. Jika subjek bukan user sebenarnya, maka subjek yang dipilih harus sama usia dan tingkatan pendidikan sebagai kelompok user yang dimaksud. Selanjutnya itu ada variabel. Variabel terbagi menjadi independent variable dan juga dependent variable. Independent variable yaitu karakteristik suatu eksperimen yang memanipulasi untuk menghasilkan kondisi yang berbeda sebagai perbandingan, contoh, jenis interface, level dari help, jumlah item menu, dan perancangan icon.
Kedua itu dependent variable, yaitu variabel yang dapat diukur dalam eksperimen. Contoh, pada variabel independen adalah kecepatan dari pemilihan menu. Next, hipotesis. Hipotesis ini merupakan prediksi yang dihasilkan dalam eksperimen. Masih menggunakan variabel independen dan dependent, di mana variasi di dalam independent variabel akan menyebabkan perbedaan pada dependent variabel. Tujuan dari eksperimen adalah untuk menunjukkan bahwa perkiraan benar dengan menyangkal adalah null hipotesis. Selanjutnya yaitu perancangan eksperimen. Between groups atau randomize. Masing-masing subjek diberikan kondisi yang berbeda, yakni kondisi eksperimen atau variabel yang sudah dimanipulasi dan kontrol yang identik dalam kondisi eksperimen, kecuali untuk manipulasi ini. Keuntungan perancangan ini adalah setiap user menghasilkan satu kondisi, dan kerugiannya adalah semakin banyak jumlah subjek yang tersedia akan menyebabkan hasilnya akan berkurang, dan perbedaan antara setiap individu akan membuat bias hasil. Hal ini dapat diatasi dengan memilih hati-hati subjek yang dipilih dan menjamin setiap kelompok terwakili. Kemudian within group, setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda. Jumlah user yang tersedia lebih sedikit, pengaruh dari subjek lebih sedikit, dan pemilihan metode eksperimen bergantung dari sumber yang tersedia. Sekali kita menentukan hipotesa yang akan diuji, variabel yang akan dipelajari, subjek yang ada, dan perancangan yang sesuai, kita harus menentukan hasil analisis yang bagaimana akan diambil atau disimpan. Pengukuran statistik. Dua aturan dalam analisa dengan statistik, yakni melihat data dan menyimpan data. Memilih metode evaluasi. Ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda yang membantu kita dalam memilih teknik, yaitu pertama, tingkat siklus, kedua, jenis evaluasi, tiga, tingkat objektivitas dan subjektivitas, keempat, jenis ukuran yang tersedia, kelima, informasi yang tersedia, keenam, kesiapan dari suatu respon, 7, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan terakhir, sumber yang tersedia. Memilih metode evaluasi, design vs implementation. Evaluasi pada tingkatan perancangan hanya membutuhkan ahlinya akan dianalisa, sedangkan evaluasi pada tingkat implementasi membawa user sebagai subjek dari eksperimen. Laboratory vs field studies. Secara ideal, proses perancangan mencakup dua jenis evaluasi ini, di mana pada laboratorium merupakan awal tingkatan, sedangkan field studies ditempatkan pada tingkatan implementasi. Kemudian ada subjektif vs objektif. Pada teknik yang subjektif, seperti pada cognitive fault maupun think aloud, mempercayakan pada evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Hal ini dapat menyebabkan penilaian evaluator menjadi bias, sehingga diperlukan lebih dari satu orang evaluator. Sedangkan teknik objektif seharusnya menghasilkan hasil yang berulang, yang tidak tergantung pada evaluator. Eksperimen terkontrol merupakan contoh pengukuran objektif. Secara ideal, pengukuran secara subjektif dan objektif seharusnya digunakan keduanya. Dan yang terakhir itu ada qualitative vs quantitative measure. Pengukuran menggunakan numerik lebih mudah digunakan menggunakan teknik statistik, sedangkan non-numerik sulit dilakukan. Akan tetapi menghasilkan sesuatu yang penting secara lengkap yang tidak dapat dilakukan secara numerik. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai teknik evaluasi. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.